udah sampai di Kalimantan Tengah Bandara Iskandar untuk ngecek kebenaran tentang konflik masyarakat adat dengan pengusaha sawit. Areanya tertutup, dibuka lahannya, dan saya ingin tidak lagi ada membuka hutan yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan konservasi. Saya orang adat lah. Jadi kalau saya tiap hari nanam pohon, bebasin tanah, saya beli, saya hutannya. Jadi kalau saya dengar Kalimantan hutan yang lebat dipotongin, aduh sedih banget karena mahal Pak biaya. Recovery nanam itu aduh, mana di Jawa itu pohon udah mahal banget. Nah, ya sehingga apa yang disampaikan Pak Wamen tadi menurut saya itu bagian dari satu sisi solusi sosial yang ditangani hari ini. Tetapi untuk mencegah hal ini tidak terjadi dan mencegah juga kebijakan, taruhlah mau baik di daerah di Jakarta salah, ya harus segera ini diperbaiki. Ditegakkan aspek-aspek yang dianggap sesuatu yang melanggar. Bahkan kalau saya sih memandang hutan nggak lagi dari sisi regulasi, tapi dari sisi nurani. Kalau regulasi ini tebang boleh-boleh aja kan, ada aturan hukumnya. Tetapi kan di balik itu ada kepentingan yang lebih besar. Prinsip dasar itu Mas ya? Ya. Prinsip dasar itu kita ingin dengar apa yang terjadi dan kita ingin orang Kalimantan itu hidupnya nyaman di Kalimantan. Gitu Mas ya. Kita udah nyampe di kantor pemerintah Kabupaten Lamandau. Ya. Hutan di pinggir jalan udah nggak ada, semuanya kebun sawit sekarang. Rontak atau tantang berarti memotong sampai putus kayu garu yang dijadikan simbol pelarangan atau pamali bagi tamu untuk masuk ke kampung atau wana, yang secara turun-temurun berlaku pada kebiasaan suku Dayak Tomo. Makna ritual adat ini adalah untuk membuang ataupun melepaskan segala hambatan, halangan, dan rintangan yang dapat mengganggu. Ya, baik, kedua oleh Bapak Denny Mulyani,
Jadi galaknya sisi jatuh berlubang tolos. Ada banyak kumur pahit darah. Kotak bosi goreng semangat, bosi jemakan tokor kaca depan si bumbu. Saya 2, 3, 4, 5 jam. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi belajar terus ini bahasa salamnya orang Dayak. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basangat, Kacubata. Orang sudah bilang sampurasun gitu. Tidak ada satupun waktu tanpa perdebatan panjang mengenai keberpihakan pada konservasi. Yang pertama, saya itu baca berita di media sosial. Saya itu kesini bawa cinta, membawa rasa, dan saya orang yang sangat mencintai kaum adat. Dari tadi itu air mata saya berkaca-kaca. Ketika masuk harus, kalau di Sunda itu bilang mengikuti upacara palang pintu. Dan ada kalimat yang saya perhatikan dari tadi terus itu adalah kalimat larangan atau pamali. Itu sama kalimatnya. Artinya bahwa ketika kita datang pada sebuah tempat, maka kita harus melewati pintu. Kalau melewati pintu, pintunya tidak akan dibukakan oleh penjaga hutannya kalau kita hatinya tidak punya niat baik, tidak punya niat untuk menjaga, merawat. Dan kemudian kalau memotong harus sampai putus, karena kalau memotong setengah itu melahirkan sakit yang panjang. Nah, berangkat dari situ bahwa Kalimantan itu memiliki daya dukung adat yang sangat kuat. Adat itu tergantung pada alam. Kalau alamnya masih kuat, hutannya masih lebat, maka adatnya terjaga. Kalau hutannya sudah habis, maka adat akan hilang. Kalau di Jawa Barat itu bilang, kalau hutannya sudah habis itu ayah goreng adat. Goreng adat itu jelek perilaku. Nah, untuk itu yang pertama, ketika saya melihat masalah ini, problem kita yang paling utama dalam pembangunan kita itu baik yang dulu, hari ini, dan ke depan, itu yang pertama harus kita benahi adalah tata ruang RT RW. Karena pengusaha punya sudut pandang bisnis, kemudian birokrasi tidak boleh menghambat regulasi usaha. Dasar hukumnya adalah tata ruang. Tetapi orang hutan sebagai pemilik asli hutan itu tidak tahu tata ruang. Dia yang saya katakan pemilik asli hutan itu sebenarnya orang hutan, karena dia makhluk awal yang ada di situ. Kalau di sini, kalau di Jawa, di Sumatera mungkin harimau. Nah, tetapi dalam jangka panjang tetap kita harus memikirkan area konservasi itu. Nanti istilahnya banyak lah, di adat, di hutan lindung bahasanya. Silakan nanti Mbah Daroni yang mantan dirjen. Untuk itu, fokus pikiran saya adalah ketika ada angka 19.000 hektar, saya tidak akan mendalami 19.000 hektar di sini. Nanti biar di RDP pendalamannya. Kenapa 19.000 hektar? Nah, fokus yang 19.000 hektar itu pasti dalam pandangan pengusaha adalah legal formal, di mana dia boleh melakukan eksploitasi, melakukan perubahan terhadap apa yang menjadi hak dia dari sisi formal. Tetapi dari sisi konservasi, apakah di situ melindungi dari banjir, melindungi dari longsor, melindungi habitat ekosistem yang hidup berjuta-juta tahun di situ, itu tidak akan mengenal itu. Apalagi masyarakat yang tergantung hidupnya dari situ juga tidak akan mengenal itu. Maka pendekatan yang harus dilakukan hari ini adalah pendekatan, kalau di sini, kalau di RDP nanti beda lagi. Pendekatan di sini adalah pendekatan humanistik. Bagaimana pendekatan humanistik? Pengusaha harus juga bisa memahami
Bukan hanya keuntungan yang diperoleh, tetapi manfaat sosial yang akan didapat. Untung umur manusia tidak ada yang lebih dari 100 tahun, tetapi manfaat itu tercatat sampai anak cucu kita ke depan. Itu yang penting. Kemudian kedua, kaum adat itu juga harus didasarkan pada sebuah kepentingan satu saja, menjaga tanah leluhur titik. Tidak ada urusan apa. Bagi saya, tidak ada barter atau kompensasi bersifat material dari sebuah areal hutan. Kenapa? Areal hutan tidak bisa ditukar dengan uang. Uang bisa dicetak, uang bisa didapat dengan pekerjaan lain. Siapa yang bisa menciptakan harimau? Siapa yang bisa menciptakan babi hutan? Siapa yang bisa menciptakan orang hutan? Dan siapa akan menggantinya dalam jangka panjang? Ekonomi bisa direcovery, ada turun dan naik, tetapi lingkungan sangat lama recovery. Bahkan kita tidak bisa mengganti. Untuk itu, ini adalah fokus kedua yang harus kita jaga. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek manfaat lingkungan, aspek ekonomi. Ekonomi tidak serta-merta melahirkan kebahagiaan. Banyak karena ekonominya tinggi, umurnya pendek. Banyak karena ekonominya tinggi, perilaku hidupnya berubah menjadi tidak sehat. Banyak karena ekonominya tinggi, menjadi konfliknya tidak pernah berhenti. Untuk itu, kita pikirkan ekonomi bukan segala-galanya, tetapi harmonisasi hidup itu adalah di atas segalanya. Karena kita bumi Pancasila, harmoni pengusaha harmoni dengan warganya, warga harmoni dengan pengusahanya. Sepanjang jalan saya diskusi dengan Pak Wam bercerita tentang di Braji, di mana areal sawit bisa tumbuh dalam habitat lingkungan alam, hutan konservasi, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Kemudian juga tidak mesti juga harus selalu perluasan. Kata Pak Wamen tadi, ada yang harus kita lakukan intensifikasi. Kalau Malaysia menghasilkan 15 ton, kita masih 4 ton. Kenapa kita tidak berpikir agar kita 15 ton sehingga tidak terus membuka hutan baru, hutan baru, hutan baru. Saya tadi cerita ketika ketemu Pak Wabu saya dulu pernah jadi bupati. Seluruh kantor dan rumah saya atapnya pakai kayu, kemudian ditutup oleh injuk. Akhirnya rumah saya dan kantor saya tanpa AC. Berapa recovery ekonomi yang dilakukan? Hidup saya sehat sampai hari ini tanpa dokter dan tanpa obat kimia. Kenapa? Saya orang yang menjaga adat dan menjaga tradisi dalam setiap hari. Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya wilayah, tetapi yang isi. Yang isi Republik bukan hanya manusia, orang hutan, harimau, badak, gajah. Itu adalah rakyat Republik Indonesia yang jauh ada mereka sebelum kita ada. Dia juga harus kita lindungi karena dia adalah kekayaan alam kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Saya katakan kekayaan alam kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kekayaan alam kita harus dijaga karena Indonesia kaya karena budaya dan alamnya. Hilang kebudayaan, hilang desa alam, Indonesia sebenarnya tidak punya apa-apa. Nah, harapan saya itu tidak ada masalah yang tidak selesai, tidak ada konflik yang tidak ada ujungnya. Semua masalah pasti ada ujung. Caranya apa? Ujung benangnya kita tarik secara bersama. Kita ikatkan dengan penuh kebersamaan. Dengan satu hal, niatnya sama-sama mencintai Indonesia. Terima kasih. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini data kebun, tambang, ya ilegal. Bayar pajak tidak, garam nggak berhenti. Betul nggak? Iya. Ada masalah. Angin mepelingan diri, hujan mungkaskan karempah, nenden kadedeh mungkara, susukan nganter walungan, tetep dede dimuat.
mangga kaendah nu kalakona ngan Ya, banjir. Ya. Mantap ini banjir. lung kawing gawir ngelingan kaendah. Kalau tadi malam itu 14, tetapi yang titik terdalam ini, selain ini sudah bisa lewat mobil. Nah, yang di atasnya. Ya. Ini yang tidak bisa. Kalau hujan naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Kita sudah sampai lokasi setengahnya. Karena ke lokasinya banjir. Jangan banjir. Kenapa Tapi banjir? Iya pasti kan hutannya Hujan. habis. Hutan habis, ya, betul. Iya kan? Ini salah satu yang terjadi ya. Banjir. Ya bisa jadi banjir terjadi karena hutannya mengalami penggundulan. Ini daerah-daerah lebat yang sekarang sudah berubah. Sehingga hutan harus tetap dijaga. Karena walaupun ekonomi tinggi, tapi kalau rusak seperti ini kan nggak ada artinya, recovery-nya mahal. Kamana kuring rek mulan. Di gunung kuringnya lindung. Oh iya, walet. Jadi di warga ada walet ini. Biasanya integrasi sapi sawit. Sapi sawit ini sapi walet. Polres bawa ke Iya, yang warga tadi kita lewat tuh. kita ini angkat tangan nih ceritanya ya. Iya, iyalah. Padahal kalau Pak Wamen mau berenang boleh. Ngulang masa kecil Pak Wamen. Itu biasa aduh. Ayo kita berhenti di Penopa ya. Kita bagi Yang tadi tuh, yang ada warga itu. Gitu. Ada warga, ada sinyal. Gawir ngelingan kaendah kuring marengan nganterkannya Ini kita lagi di SD Panopa, Kalimantan Tengah. Kecamatan apa sih? Kecamatan Lamandau. Kecamatan Lamando, ketemu sama ibu guru sama bapak. Banjir ini dari 2 hari yang lalu yang jalur ini nih. Iya. Memang kemarin pun sudah nggak bisa lagi. Kok aneh ada banjir ya? Sering Pak, kemarin pun juga kayak gitu. Kan mestinya tidak ada banjir ya. Karena hutan kan. Tapi kayak ini pun ada, ini kan desa yang paling desa yang paling hulu tuh Pak, sebelum ada sawit itu pun ini sudah banjir ini nih. Heran Bisa. juga gitu loh. Harusnya kan kalau hutannya masih utuh kan nggak banjir Nggak kan. banjir. Tapi Nggak bisa jadi nggak utuh. tahun ini udah banjir. 2 kali. Terima kasih Pak lah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mari, terima kasih. Sini. Anak bu guru. Ini. Bu. Ambil. Buat anaknya. Sama-sama. Terima kasih. Daunnya sapi. Ini Sungai Lamandau. Ini Lamandau. Gede. Kalau di kita Sungai Cimanuk. Iya. Ini lebarnya berapa Pak Bupati Pak Sekda? Ini semakin turun ke bawah semakin melebar Pak. Iya. Ini ada 40-an. 40-an. Dalam berapa? Dalam Cobain, Pak. Dalamnya berapa? Kita cobain, Pak. 80 meter 14. Nah, ini yang disebut toilet terapung. Iya.
Ya. Sama, Pak. Terapung. Ada di Jawa Barat ada juga kan ya. Masih. Kita berupaya Pak. Ini hulu sungainya mana hulu sungai? Masih sana Pak? Terus Pak, Jauh. sampai berbatasan dengan Kalbar Pak. Sampai Kalbar, sampai Jadi, Kabupaten Landak. Berpusatnya di gunung apa? Apa di bukit apa? Bukit Raya, Bukit Baka ini ya. Bukit Sebayan di atas. Bukit Apa ya? Sebayan. Apa? Barisan Di atas di Barisan bawah Timot itu Suwaner, Merinting Pak. Batu Iya, Muller ya. Suwaner. Suwaner Muller. Senar Muller ya. yang ada Yang di atas. anu Pak, banteng Sebaya. bantengan, Pak. Ya, Banteng Batu Haji itu. Oh iya iya. Jadi saya udah pernah ke Brunei, lihat yang Brunei yang di apa Suwaner. Suwaner. Bagus masih hutan, gede-gede gini pohon. Masuk daerah Kinabalu. Jadi di Ulu Tempurung. Itu pernah kita jajahi Pak. Kita kan waktu itu untuk konservasi banteng. Sekarang berapa bantengnya Mas kita? 23 ini. 23. Harus jadi 200. Iya. Jadi ya harus dikonservasi. sebetulnya. Konservasinya nambah. Konservasi banteng namanya. Iya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Malam perjalanan jauh. Ketemu ini nih. Sang guru Semar. Semangat lagi ketemu dia. Oke? Udah habis ya Bu ya? Ada. Ada. Mau beli bisa. Pupuk basah. Jualan apa ini Bu? Oh ini. Tempe, sosis. Ya? Sosis. Oh, sosis. Tempe. Tempe apa? Tempe dibakar. Cobain tuh tempe bakarnya. Tempe sosis ke Aslinya berarti orang Jawa ya? enggak. Mana? Saya orang Pangkalan. Orang sini? Iya. Biasanya yang jualan ini orang Jawa. Ini jualannya banyak banget. Yang jualannya. Oh, ini yang punyanya. Ibu, Saya itu Kakak. ini kakak, satu keluarga. iya. Saya baru lo lihat tempe bakar. Nah, coba dulu bos. Coba. Waduh bos, bukan Coba bos. dulu. Coba dulu. Satu aja dulu nyobainnya. Satu aja? Iya nyobain dulu. Coba dulu Wen. Hati unggun. Cobain dulu. Cobain. Ada maafin. Baru tempe bakar. Kalau tempe goreng biasa. Tempe bakar. Ini tempe Terus bakar. dibakar. Biar aja. Cobain. Pak, bosnya yang mau nyobain. Enggak, bukan bos saya. Terus ini di shooting ini maksudnya apa nih? Biar rame nanti orang tahu ada tempe bakar. Iya. Tapi kan kalau belinya cuma satu nih berarti orang waduh nggak enak nih. Coba belinya Belinya banyak cuma kan? satu. Cobain dulu kan bilang enak kan jadi rame. Kan harusnya satu semuanya. Nah, Sosisnya, kalau sosis kan biasa, sosis bakar. Tapi kalau tempe baru. Tempe bakar ibu siapa ini? Ibu Agustina Ibu Agustina. Ibu tadi tidur ya? tidur. Udah mau tutup. Karena lagi sepi. Enggak. Enggak kenal. Cobain tempenya aja, nggak usah diceritain. Tempe bakar. Tempe bakar. Tempe boleh dibakar, yang tidak boleh hati terbakar. Iya, betul itu. Apalagi gebetan diambil orang. hatinya sudah terbakar. Oh ini terbakar hatinya. Sudah. Kenapa? Itulah sudah dua kan meninggalkan berarti terbakar. Terbakar. hatinya. Pergi ya? Iya, betul. Waduh pasti ini jande. Jadi bukan jande-jande ini. Makanya perlu dibantu. Iya. Usaha. Janda tua udah. Jadi suaminya pergi, berpisah. Dia udah bisa. Jadi ibu masing-masing Janda. sendiri-sendiri. Sama ibu bareng jualan. Hebat. Anaknya berapa? Anak saya 5. Lu banyak banget. Banget. Iya. Masih pada sekolah. Sekolah Sekolah di SMK 1. satu orang. Satu orang. Terus
SD 1. Satu orang. Terus Nambah keluarga udah 1. apa lagi? Keluarga 1. Berkeluarga 1. Yang menjadi tabungan tinggal 2 orang. 3. Satu lagi sekolah di mana? Sekolah itu nggak kerja, kerja kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Gitu. Oh, gitu. Nanti hasil jualannya buat biaya sekolah anak-anaknya. Iya. Sehari dapat berapa sih nih? Nggak tentu kalau habis. Nah, sekarang dapat berapa hari? Dapat berapa aja ini semenjak COVID ini Covid. kurang Semenjak penghasilan. corona. Iya, kurang Semen- penghasilan. Iya, semenjak corona itu banyak yang koredas. Kurang. Koredas tuh kata orang Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesianya koredas tuh habis semuanya. Habis semua. Kosong. Kosong. Das. Tapi kalau ini sudah pernah merasa belum Pak? Apa? Basah. Boleh kerupuk basah. Itu rasanya enak Kalau Pak. mandi basah sering. Iya. Tiap hari mandi basah. Kalau kerupuk basah belum. Cobain, Wei. Mana kerupuk basah? Oke, weh. Biar tahu. Iya. Biar merasanya. Satu biar merasa. Satu. Biar enak. Satu hari dapat berapa? Ya Biasanya. paling 300. Banyak dong Ya banyak. untungnya. Enggak untungnya itu Modalnya. itu kotornya. Iya, dengan modal. Modalnya. Paling untungnya gocap. Gocap untuk makan anak. Alhamdulillah. Sekarang lagi sepi. Lagi Makanya tidur. tidur. Ya, bagus daripada pusing mah tidur. Nah, kan ini kerupuk basah. Ini kerupuk basah. Ini dari ikan. Kerupuknya dari ikan. Ya, Khas Kalimantan. khas Kalimantan. Khas Kuta Waringin Barat. Ya. Ibu namanya siapa? Ibu Agustina. Lupa lah Agustina. Ibu satu lagi? Apa? Apa ibu satu Oi, lagi? Enggak. Dipanggil Ibu Ibu namanya Agus siapa? satu lagi siapa? Nama Ibu Agus satu lagi siapa? Saya kan? Urus Mania. Punya anak juga? Udah nikah? Masih sekolah? Iya. Nama sudah jande. Udah jande-jande katanya. Janda nih. Barangkali ada yang mau nambah istri. Ini ada nih janda 2 orang. kalau sudah tua malah mau orang. Di Kuta Waringin bisa Barat. dikejar orang Pak. Kalau janda Gak apa-apa, yang bagus tuh yang dinikahin tuh yang tua. Berarti ikhlas. Kalau nikahin yang muda dengan nafsu, kalau nikahin yang tua dengan cinta. Bener kan? Iya, harusnya pejabat-pejabat itu nikah sama yang tua-tua. Pasti setuju istrinya. Cuman umurnya nanti pendek kalau nikah sama yang tua. Keracunan susu kadaluarsa. Iya. Terleluasa lagi. Kadaluarsa. Ininya apa? Batok. Ini. Dalamnya itunya, barangnya. Nah, itu pakai harang. Oh, arang. Iya. Jadi modalnya tuh istilahnya modal sama untung. Hatiku sudah jadi arang, tapi kalau dibakar dia nyala. Iya. Itu pun nyalanya pun harus pakai kipas. Kalau nggak pakai kipas nggak nyala. Mati. Mati. Ini ya agak matang sedikit biar mantap. Mantap. Biar cepet tutup. Udah malam. Udah malam. Para janda segala kembali ke rumahnya masing-masing. Ini minyak gorengnya pasti murah harganya. Memang murah kan? Enggak, maksudnya kalau di sini kan sawitnya banyak, jadi murah kalau minyak goreng di sini. Minyak goreng ini. Ini 14.000 ini. Iya, minyak goreng di sini harusnya 10.000, 5.000 karena sawitnya dari sini banyak. Udah matang kan? Belum, bentar lagi. Bentar lagi. Tempenya kalau nggak matang nggak enak. Kalau ini kan udah matang ini. Perlu kerupuknya udah matang. Iya, kalau tempe kan Tempenya tiga, 1, 2, 3. Tambah satu lagi Bu, ayo biar tambah berat dulu, berempat. Berempat Bu. Nah, Tadi saya bilang tuh harus dikasih ada cat. caranya. Ini
kicap sama saus. Apa namanya? Kicap sama saus. Apa? Tiket? Kicap. Oke, cap. Wah, giginya kan nggak ada, jadinya ngomongnya Oh, dari susah. tadi bingung kicap apa? Kecap sama saus. Giginya kan nggak ada ompong, jadi susah mau ngomong. Udah satu nih 1 2 3 4 orang kan. Kecap sama saus. Oh, dikasih mentega. Jangan tega dong. Mentega. Nah, kasih 5 ini Pak. Nah, udah loh, bonus 1. Bonus 1. Gratis. Gratis aja. Kan aja. Cari uang tuh lama ya, susah ya. Lama sekali. Kalau buangnya cepat. Padahal saat ini untungnya satunya 100.000. 500.000 lama. 500.000. Alhamdulillah kalau Bapak yang ngasih berarti ada rezeki mana Oh, nih? kalau saya ngasih ada rezeki, alhamdulillah. Berarti kan berapa hari tangan yang gerak-gerak berarti dapat duit mungkin dari Oh, Bapak. tangan yang gerak-gerak dapat duit. Kata orang kan kata Ya dibayar nanti, harganya berapa? Kata orang Kalau ini murah aja Pak. Ini satu berapa? Ini 35.000 aja. 35.000. murah aja. Jadi 4 10.000. Kita orang-orang anu kan nggak bisa nggak boleh bohong. Murah ya? Ya murah aja. Makanya penghasilan 3 5.000 katanya. Jadi kalau 5 itu ya 7.500. 7.500, ngomongnya setengah jam. setengah jam. Berarti mahal ngomongnya. Mahal Pak. ngomongnya. Lagu itu kan Pak. Ada lagu kan? Ini janda-janda kreatif menjalani hidup Iya, masih makan anak-anak. dengan penuh optimisme. Tiap hari bertaruh nasib di sini. Iya. Siapa yang makan tempe bakar dan siapa yang pengen dibakar perasaannya? Kalau kami sudah terbakar-bakar. Kalau kami ini Ibu kan sudah gosong perasaannya. perasaan Air matanya sudah tumpah. Terbakar-bakar makan sekarang jual sudah tumpah bakaran. semua air matanya. Air matanya sudah tumpah ya. Sudah nggak ada lagi. Pernah nyanyi lagu dangdut, kau pembohong kata suaminya. Udah Wen, Ya. Dibungkus aja. bungkus aja Bu. Ganti mobil ya, udah malam. Makan di mobil Nanti aja. takut ditangkap hansip. Kalau terlalu malam pulangnya. Udah Bu, Ya, batal. terima kasih. Berapa? Ya, ikhlasnya Bapak. Seikhlasnya. Kan 10.000. 10.000 ya. Terima kasih. Apa Terima kasih. rasanya? Pedas manis? Hah? Pedas. Yes. Nah. Pedas aja biar enak. Nah. Dah. Ya? Ya. Dah. Nih, buat ibu. Ya. Terima kasih. Satu aja. Kita dulu buat berdua, cukup itu. Oh, berdua ini. Ini berdua. Ini buat ibu berdua. Berdua. Dibagi dua sama ibu. Alhamdulillah, terima Terima kasih. Waktu yang tak pernah bertemu, kau tersenyum di balik rintih yang sepi, berbisik tangis sunyi. Terima kasih buat berdua. Biar tambahin biar adil. Ya, Itu kan 1,5. Iya, Tambah 1 juta orang. Iya, terima kasih. Nah, Alhamdulillah. Ini Pak Dedi. Dia enggak, bukan enggak siapa-siapa. Yang penting ibu pada sehat ya. Ya, Jualannya amin. rajin, anak-anaknya sekolah. Iya. Ya? Amin, ya. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Pak Dedi. Bukan. Pak Dedi di sana, di Jawa Barat. Ini kan Kalimantan. Iya. Kasih ya, Pak. Ya? Pak Dedi. Pak Dedi di Jawa Barat di sana. Ini di Bayang Kalimantan. aja mungkin. Terima kasih nama. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Tambah modal, ibu tambah sehat ya. Ya. Sama-sama. Menyapa desa sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci. Kenapa?
Alhamdulillah ya Pak ya. Makasih. Ya sama-sama Ibu jualannya. Tambah makmur ya. Tambah ini. Terima kasih ya. Pantas berapa hari terus terang aja di tangan gerujut-gerujutan. Berarti memang ketemu Bapak ini. Ibu tahu saya dari mana? Enggak tahu pokoknya pernah aja ngeliat rasa Pak Dedi. Terima kasih Pak.